muak jadi budak. Mereka maju dengan penuh yakin, menentang benteng besi bersama. 9 obor telah menancap di sudut-sudut bumi. Bumi yang telah basah ketika mereka bergegas di pintu pagi yang cemas. Aku hanya dapat menanti kabar dari langit dan bumi tentang jam berbunyi, detik demi detik. Waktu kian berlalu bagai air mengalir. Sekawanan burung gagak membawa kabar. Kabar mereka telah pergi. Kembali pada cahaya yang menjadi air. Mengalir pada muara yang tak pernah berbatas. Kembali pada api, tanah pijakan Ibu Pertiwi. Terbang ke atas langit tak berlapis, yang menyatu bersama udara merongga dalam kekekalan. Bumi telah mencatat nama mereka pada sebuah puisi yang kurang kaya ini dan terkenang menjadi dongeng anak negeri. 28 Oktober 1928 memberi arah baru dalam perjuangan bangsa Indonesia merebut kemerdekaan. Perjuangan yang awalnya bersifat lokal menjadi nasional dengan adanya persatuan di antara pemuda. Pemikiran para pemuda tak bisa dibendung lagi. Para pemuda bertekad dalam ikrar yang dihasilkan dari Kongres Pemuda. Sumpah Pemuda. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Lewat sumpah para pemuda, Indonesia mulai memberontak penjajahan untuk membangun kemerdekaan. Dari sanalah, kesadaran rakyat akan nasionalisme dan kebangsaan Indonesia menggelora. Melalui pergerakan ini, bangsa bersatu dan menghilangkan sekat, suku, etnis, bahasa, hingga agama. Ikrar Sumpah Pemuda itulah yang dikumandangkan pada 28 Oktober 1928 silam. Ikrar ini merupakan sejarah penting sebagai tonggak pergerakan nasional bangsa Indonesia. Semua menjadi lebur bersatu dalam satu tujuan, melawan kolonialisme dan memperjuangkan kemerdekaan. Peristiwa penting Sumpah Pemuda yang diperingati setiap tahun banyak memberi pelajaran penting bagi bangsa Indonesia. Sumpah Pemuda sendiri merupakan pemersatu bangsa Indonesia. Gema ikrar itu hampir 1 abad lalu membahana di pesadaku, mampu menyatukan tekad dan hasrat bersatu padu bangsaku. Begitu banyak pilihan kini yang bisa membuat indah warna negeri ini. Kami ingin, kami mau jemari kecil ini, kepal tangan ini, langkah kaki ini untuk mengisi perubahan negeri ini. Bukan dengan permusuhan, bukan dengan kegaduhan, bukan dengan baku hantam, tetapi dengan cita-cita suci, dengan doa dan usaha agar negeriku Jamrut Katulistiwa tetap berkilau, tetap kukuh dan teguh. Hai kamu, kaum muda bangsaku, ayo singsikan lengan baju untuk bawa bangsa ini luhur dan mulia sejahtera. Jayalah negeriku, Indonesia. Upacara pengibaran bendera merah putih Sekolah Menengah Pertama Kristen Kalampudus Kopo Permai, Selasa, 10 November 2020,
dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda dan Hari Pahlawan siap dimulai. Tiap-tiap pemimpin pasukan menyiapkan pasukannya. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan kepada pemimpin upacara dipimpin pasukan yang paling kanan. Kepada pemimpin upacara, hormat, rep. Tegak, rep. Laporan pemimpin pasukan kepada pemimpin upacara. Siap mengikuti upacara bendera. Lapor pasukan 2 siap mengikuti upacara bendera. Laporan saya terima, silakan kembali ke tempat. Pemimpin upacara mengambil alih pimpinan. Pasukan diistirahatkan. Pimpinan, saya ambil alih. Istirahat di tempat. Gerak. Pembina upacara memasuki lapangan upacara. Tegak. Gerak. Penghormatan kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Kepada pembina upacara, hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara pengibaran bendera merah putih hari Selasa 10 November 2020 akan segera dimulai. Lapor, upacara bendera hari Selasa tanggal 10 November 2020 siap untuk dilaksanakan. Laksanakan. Siap, laksanakan. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya dipimpin oleh pemimpin upacara.
kepada bendera merah putih. Hormat! Hiduplah Indonesia Raya. Gerak! Ya tanah air. Lah aku berdiri padu. Indonesia kebangsaan, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, kamu jiwanya bangunlah merdeka untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Marilah kita mengingatkan cipta untuk mengenang para pahlawan kita. Mengeningkan cipta, mulai. Pembacaan teks Pancasila oleh pembina upacara dan diucap ulang oleh seluruh peserta upacara. Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. Kami, putra dan putri Indonesia mengaku
bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membantu suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks janji pelajar dan diucap ulang oleh seluruh peserta upacara. Janji pelajar. Kami, putra-putri Indonesia berjanji. 1. Setia, hormat, patuh dan taat pada orang tua dan guru. 2. Rajin dan jujur dalam segala tindakan dan perbuatan. 3. Berbakti kepada nusa dan bangsa. 4. Menjaga nama baik sendiri, nama baik orang tua, dan sekolah. Amanat pembina upacara. Pasukan diistirahatkan. Untuk amanah, istirahat di tempat. Selamat pagi para siswa dan para guru. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak Ibu Guru, dan yang saya kasihi para murid kelas 7, 8, dan 9. Salam sejahtera bagi kita semua. Kita bersyukur pada Tuhan kalau pada pagi hari ini kita dapat melaksanakan kembali upacara bendera dalam rangka memperingati Sumpah Pemuda dan juga Hari Pahlawan. Walaupun dalam keadaan upacara online, tapi ini tidak mengurangi rasa hormat kita terhadap nilai dari upacara bendera itu sendiri. Kita tahu bahwa di bulan Oktober kita memperingati satu peristiwa besar, yaitu Sumpah Pemuda. 92 tahun yang lalu, tanggal 28 Oktober 1928. Kemudian pada bulan Novembernya kita memperingati juga hari yang bersejarah, yaitu Hari Pahlawan. Dua peristiwa besar yang merupakan satu rangkaian di mana para pemuda waktu itu dan juga seluruh rakyat Indonesia, khususnya para pahlawan, berjuang secara heroik untuk memerdekakan bangsa dan negara Indonesia.
Kita harus bersyukur kepada para pemuda dan juga para pahlawan kita yang sudah mendahului kita. Mereka berjuang sampai pada titik darah penghabisan supaya Indonesia menjadi bangsa yang berdaulat dan bangsa yang merdeka. Pada kesempatan ini Bapak akan menitik beratkan pada satu peristiwa, yaitu Sumpah Pemuda. Anak-anakku, Sumpah Pemuda merupakan suatu peristiwa di mana para pemuda pada waktu itu bersatu untuk memperjuangkan suatu kemerdekaan untuk bagi bangsa Indonesia. 3 cita-cita dari Sumpah Pemuda: bertanah air Indonesia, berbangsa Indonesia, berbahasa Indonesia. Cita-cita yang dikobarkan dengan semangat yang tinggi oleh para pemuda kita pada zamannya, supaya kita bebas dari penjajahan dan menuju kemerdekaan yang hakiki, kemerdekaan yang sejati. Dan kita pada saat ini masih sangat relevan untuk memperingati Hari Sumpah Pemuda. Pemuda-pemuda kita saat ini harus menjadi nomor 1 di dalam memperjuangkan kemerdekaan yang masih belum selesai, yang harus kita kerjakan sampai saat ini. Jadilah pemuda yang merdeka. Kalau Pak Nadiem, Menteri Pendidikan kita, ya, menggunakan istilah dalam pembelajaran merdeka belajar, saya menggunakan istilah pemuda merdeka. Apa itu pemuda merdeka? Paling tidak ada 4 hal yang kita bisa pelajari dari istilah pemuda merdeka. Yang pertama, pemuda merdeka adalah pemuda yang santun. Artinya, pemuda memiliki karakter yang baik. Pemuda memiliki nilai kehidupan yang baik. Pemuda bisa menghargai, menghormati yang lebih tua, tapi sekaligus juga mencintai yang lebih muda. Pemuda merdeka berarti santun di dalam berkata-kata, santun di dalam berpikir, dan santun di dalam bertindak. Itu yang pertama. Yang kedua, pemuda merdeka berarti pemuda yang cerdas. Artinya apa? Pemuda yang cerdas artinya pemuda yang inovasi, pemuda yang punya kreativitas yang tinggi. Pemuda yang cerdas artinya pemuda yang mau belajar dengan sungguh-sungguh. Pemuda yang cerdas artinya pemuda yang bisa mengatasi berbagai masalah. Yang ketiga, pemuda merdeka artinya pemuda yang inspiratif. Pemuda merdeka yang inspiratif itu berarti dia menjadi inspirator bagi sesamanya. Pemuda yang inspiratif berarti dia punya inspirasi ketika ada masalah yang dihadapi, dia bisa menghadapinya dengan baik. Pemuda yang inspiratif berarti pemuda yang menjadi inspirator bagi pembangunan bangsanya.
Dalam hal ini ya bangsa Indonesia. Dan yang terakhir, pemuda merdeka adalah pemuda yang cerdas dan kreatif. Saya menekankan kata cerdas, kreatif. Saya tambahkan lagi, berprestasi. Artinya pemuda yang selalu berorientasi pada keunggulan, kemajuan, dan selalu berpikir untuk kemenangan untuk masa depannya. Itulah pemuda merdeka. Bagaimana, apakah masih bisa diterapkan di masa kini? Sangat bisa. Bapak menganggap kalian itu pemuda. Kelas 7, kelas 8, kelas 9 adalah pemuda. Pemuda yang merdeka. Kita sekarang sedang belajar online. Ya. Pemuda yang merdeka, pelajar yang merdeka, artinya kalian ketika belajar, jadilah pelajar yang santun. Ketika kalian belajar, jadilah pelajar yang cerdas. Ketika kalian belajar, jadilah pelajar yang penuh inspirasi. Dan ketika kalian belajar, jadilah pelajar yang berprestasi. Itulah pemuda merdeka, itulah pelajar merdeka. Demikian amanat dari Bapak. Dan sebagai pesan terakhir, kita masih menghadapi pandemi COVID-19. Oleh karena itu, 3M harus selalu kalian ingat. Menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Menyanyikan lagu wajib nasional Bangun Pemudi-Pemuda dilanjutkan dengan Mars Kalam Kudus oleh seluruh peserta upacara. Menjadi tanggunganmu terhadap nusa. Terus harapan bangsa, bangun tegaklah. Bangsa yang negara harap baktimu dan pengabdianmu. Kerja bangun dengan luhur untuk pembangunan. Laskar Kristus ingat jasa gurumu dan orang tuamu. Turuti firman-Nya, kasihi sesama sebagai pelayanan. Kepada Allah, cintailah bangsamu, Tuhan sertamu selalu. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara pengibaran bendera merah putih hari Selasa 10 November 2020 telah selesai dilaksanakan. Lapor, upacara bendera hari Selasa tanggal 10 November 2020 telah selesai dilaksanakan. Bubarkan. Siap, bubarkan. Penghormatan kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Kepada
Pembina upacara, hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Pembina upacara meninggalkan lapangan upacara. Pemimpin upacara menyerahkan pimpinan. Dilanjutkan dengan penghormatan kepada pemimpin upacara, dipimpin oleh pemimpin pasukan paling kanan. Pimpinan, saya serahkan kembali. Pimpinan, saya ambil kepada pemimpin upacara. Hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Pemimpin upacara meninggalkan lapangan upacara. Pembacaan doa. Bapak, Ibu Guru, dan teman-teman sekalian, mari kita bersatu di dalam doa. Allah yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kepadamu kami menaikkan puji dan syukur atas kasih dan anugerah-Mu, sehingga kami dapat berkumpul bersama-sama untuk melakukan upacara. Ya Tuhan, demi kasih-Mu yang besar, kami mohon ampun atas dosa dan pelanggaran yang kami lakukan. Kami memohon rahmati dan pulihkan bangsa kami, biarlah kemuliaan-Mu terpancar bagi bangsa dan tanah air kami tercinta, Indonesia. Berkenanlah Engkau memberikan kemampuan dan kekuatan kepada Bapak Presiden beserta jajaran pemerintah lainnya, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan dengan baik dan sesuai kehendak-Mu. Berkati juga kota Bandung ya Tuhan, sinari dengan berkat-Mu yang berlimpah-limpah. Kiranya tangan-Mu yang perkasa menyertai Bapak Gubernur beserta jajaran di bawahnya, agar mereka dapat mengembangkan dan melaksanakan tugas serta tanggung jawab yang telah dipercayakan kepada mereka. Ya Tuhan, berkati juga sekolah kami tercinta, SMP Kalam Kudus, Sekolah Popermai. Kiranya sekolah kami dapat menjadi terang dan garam di tengah-tengah masyarakat sekitar. Berikan kami hikmat pada kepala sekolah dan guru-guru kami, agar mereka pun dapat mengajar dan mendidik kami dengan baik. Sertai juga kami, jadikan kami murid-murid yang takut akan Tuhan, bertanggung jawab, dan dapat menjadi murid yang setia kepadamu. Ini doa kami ya Tuhan, di dalam nama-Mu kami serahkan segala doa kami dan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin. Upacara selesai. Bapak dan Ibu Guru dipersilahkan meninggalkan lapangan upacara. Tiap-tiap pemimpin pasukan mengubarkan pasukannya. Pasukan 1 balik kanan bubar, jalan. Pasukan 3 balik kanan bubar, jalan. Bapak Ibu yang saya hormati dan seluruh siswa SMP yang saya kasihi. Selamat pagi semuanya. Kita bersyukur karena kegiatan belajar kita sampai dengan hari ini dapat berlangsung dengan baik. Bukan hal yang mudah bagi kita, bagi para guru, bagi kalian para orang tua, dan bagi kalian seluruh siswa. Tapi kita bersyukur sampai hari ini semua bisa berjalan dengan baik. Dan pagi hari ini kita juga bersyukur masih bisa melaksanakan upacara bendera di dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda dan Hari Pahlawan. Meskipun masih dilaksanakan secara online, tapi saya berharap bahwa ini tidak mengurangi semangat nasionalisme kita, kecintaan kita kepada bangsa dan negara kita NKRI.
Melalui momen peringatan Sumpah Pemuda dan Hari Pahlawan ini, saya mengajak untuk kita semua bersama-sama terus membangun semangat jiwa sebagai pahlawan, karakter sebagai pahlawan. Menjadi pahlawan bukan hanya untuk pihak lain atau untuk orang lain, tetapi bisa dimulai dari diri kita sendiri. Kita menjadi pahlawan untuk mengalahkan diri kita sendiri, mengalahkan kemalasan, mengalahkan sifat-sifat karakter-karakter yang tidak baik, dan melatih tanggung jawab kemandirian kita. Belajar untuk selalu berpikir positif sehingga kita bisa menjadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Minggu yang lalu kalian sudah mendapatkan laporan hasil belajar, dan saya berharap hasil tersebut menjadi perhatian untuk kalian semua. Bagi kalian yang nilai-nilai masih kurang, supaya belajar, mempersiapkan diri, membenahi diri, dan berusaha untuk meningkatkan. Dan bagi kalian yang sudah memperoleh nilai lebih baik, terus berusaha untuk meningkatkannya menjadi lebih baik lagi. Nah, akhir bulan November ini, mulai tanggal 30 kalian akan menghadapi penilaian akhir semester ganjil. Saya berharap kalian juga menggunakan waktu ini mempersiapkan diri dengan baik supaya memperoleh hasil yang lebih baik lagi. Demikian yang saya sampaikan pada kalian, dan saya harap kalian tetap semangat, tetap penuh dengan ucapan syukur. Perhatikan selalu protokol yang ditetapkan oleh pemerintah berkaitan dengan COVID-19 ini. Tetap menjaga jarak, tetap memakai masker, dan rajin untuk mencuci tangan. Tuhan memberkati.